Ini adalah lanjutan kisah di video sebelumnya, tentang Endar yang selalu terdengar berteriak-teriak seperti orang ketakutan saat malam Jumat datang. Warga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Endar. Dan Endar juga hanya mengatakan kalau ia kebetulan bermimpi buruk hingga tanpa sadar berteriak-teriak. Mari kita simak kisah lanjutannya secara lengkap, dan selamat menyelami dunia misteri. Seiring waktu, orang-orang di sana mulai terbiasa dengan suara teriakan Endar setiap malam Jumat. Dan mereka menyaksikan, makin hari Endar tampak makin kurus, wajahnya terlihat pucat, dan seperti orang tidak sehat. Meski kondisi itu agak tertutupi dengan penampilannya sebagai orang kaya. Dan meski menyadari hal itu, orang-orang tidak ada yang berani bertanya pada Endar atau pada istri dan anak-anaknya. Sampai kemudian, misteri yang terjadi pada Endar tiap malam Jumat itu perlahan mulai terungkap. Ada salah satu pekerja Endar yang bertugas mengurus administrasi, yang tempat kerjanya ada di rumah Endar. Namanya Sambudi. Suatu malam, karena banyaknya pekerjaan administrasi yang harus ditanganinya, Sambudi harus lembur. Ia masih berada di tempat kerjanya, di suatu ruang khusus di bagian rumah Endar. Dan mungkin Endar tidak tahu kalau pekerjanya itu belum pulang atau belum keluar dari rumahnya. Sekitar jam 11 malam, Sambudi baru selesai menangani pekerjaannya, dan ia lalu keluar dari tempat kerjanya. Ia sedang bermaksud menuju ke garasi untuk keluar dari rumah, ketika matanya mendapati sesuatu yang aneh sedang bergerak masuk ke pintu kamar Endar yang waktu itu setengah terbuka. Lampu di rumah Endar waktu itu sudah dimatikan. Tapi lampu di kamar Endar tampak menyala, dan cukup menerangi sesuatu yang dilihat Sambudi. Diam-diam, Sambudi merinding ketakutan. Sesuatu yang ia lihat bergerak memasuki kamar Endar waktu itu, adalah ekor ular berukuran sangat besar. Didorong insting menyelamatkan diri, Sambudi segera menuju ke garasi, lalu keluar dari rumah Endar lewat pintu garasi. Sesampai di luar rumah, Sambudi tengok-tengok, mencari orang yang mungkin lewat, dengan maksud untuk meminta tolong, karena ia barusan menyaksikan ular raksasa di dalam rumah majikannya. Kebetulan waktu itu ada beberapa peronda yang sedang melangkah tidak jauh dari rumah Endar. Dan Sambudi pun segera mendatangi para peronda itu, langsung menceritakan sesuatu yang barusan dilihatnya. Di saat itu pula, terdengar teriakan-teriakan dari rumah Endar. Sama seperti malam-malam Jumat sebelumnya. Teriakan Endar jelas sangat keras, karena bisa didengar dari luar rumah, dan teriakan itu seperti ekspresi ketakutan. Sambudi berkata pada para peronda yang ditemuinya, Endar pasti sedang diserang ular raksasa yang tadi ia lihat di rumah Endar. Para peronda itu tampak bingung. Pertama karena mereka telah diberitahu agar tidak mengganggu Endar kalau mendengar dia berteriak-teriak. Dan kedua karena sekarang ada pekerja di rumah Endar menyatakan seekor ular raksasa memasuki rumah Endar. Apa yang harus mereka lakukan sekarang? Akhirnya, para peronda itu memutuskan untuk mendatangi rumah Endar bersama Sambudi. Pada waktu itu, pintu garasi di rumah Endar masih terbuka, karena tadi Sambudi belum sempat menutupnya. Namun para peronda itu memilih untuk mengetuk pintu depan, agar lebih sopan. Ada 4 peronda waktu itu, ditemani Sambudi. Di depan pintu, mereka mendengar Endar masih berteriak-teriak dari dalam rumah. Mahfud, salah satu peronda, mengetuk-ngetuk pintu rumah Endar. Cukup lama ia mengetuk pintu, sampai akhirnya Endar muncul dan membukakan pintu. Ia tampak kaget ketika mendapati ada Sambudi, salah satu pekerjanya, bersama para peronda yang datang. Mahfud berkata dengan sopan pada Endar bahwa ia dan teman-temannya tadi diberitahu oleh Sambudi bahwa ada ular besar memasuki rumah Endar. Jadi kami ke sini untuk memastikan Bapak baik-baik saja, kata Mahfud waktu itu. Mendengar hal itu, Endar seperti tidak suka. Semula ia tampak kaget, dan menatap Sambudi dengan muka tidak senang. Lalu dengan gelisah, Endar menyatakan kalau Sambudi mungkin salah lihat. Karena di rumahnya tidak ada ular besar seperti yang dikatakan Sambudi. Ia bahkan barusan masih tidur.
dan terbangun karena mendengar pintu rumah diketuk-ketuk. Para peronda waktu itu sebenarnya tidak terlalu yakin dengan penjelasan Endar. Tapi mereka merasa tidak punya pilihan lain, selain segera meninggalkan Endar yang jelas menunjukkan ekspresi tidak senang atas kedatangan mereka. Jadi para peronda itu pun lalu pamitan, dan Sambudi meminta maaf kepada Endar kalau dia serta yang lain telah mengganggunya. Sambudi sempat mengatakan pada Endar kalau tadi ia kerja lembur, dan sebenarnya saat itu sudah mau pulang. Jadi Sambudi pun sekalian pamit pada Endar untuk pulang. Ia kembali masuk garasi rumah Endar, lalu membawa motornya keluar, dan menutup kembali pintu garasi. Besoknya, dan setelah hari-hari setelahnya, Sambudi tidak pernah lagi terlihat bekerja di rumah Endar. Sebagian orang mengatakan Sambudi dipecat gara-gara peristiwa tadi, sementara sebagian lain menyatakan kalau Sambudi ketakutan dan tidak berani lagi bekerja di rumah Endar karena ia yakin betul telah melihat ular raksasa di rumah Endar. Entah mana yang benar, yang jelas Sambudi tidak bekerja lagi pada Endar sejak peristiwa tadi. Dan peristiwa yang melibatkan Sambudi itu juga perlahan-lahan mengungkap kecurigaan warga di sana. Jangan-jangan Endar selama ini berhubungan dengan hal-hal gaib. Pertama, Endar selalu terdengar berteriak-teriak saat malam Jumat, khususnya di tengah malam. Kedua, Sambudi berkata bahwa dia menyaksikan ular besar memasuki kamar Endar. Ketiga, istri dan anak-anak Endar selalu tidak ada di rumah bersama Endar setiap kali malam Jumat. Tiga hal itu tampaknya saling berkaitan, meski waktu itu warga belum tahu bagaimana kaitannya. Mereka hanya sebatas curiga, tapi belum bisa membuktikan kecurigaan mereka. Jadi mereka pun hanya sebatas berbisik-bisik di antara tetangga. Lalu suatu waktu, terjadi rangkaian peristiwa yang sangat mengejutkan. Anak pertama Endar, seorang laki-laki yang hampir lulus kuliah, dikabarkan ditangkap polisi karena penyalahgunaan obat-obatan terlarang. 3 bulan setelah itu, anak kedua Endar, seorang perempuan, dikabarkan hamil padahal waktu itu belum menikah. Tapi peristiwa yang paling tragis terjadi pada anak ketiga Endar, seorang laki-laki yang waktu itu masih awal kuliah. Dia tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Kematian si anak bungsu itulah yang akhirnya membukakan tabir misteri mengenai keanehan Endar dan keluarganya setiap malam Jumat. Istri Endar, bernama Yuni, memutuskan untuk bercerai dan meninggalkan Endar setelah anak bungsunya tewas dalam kecelakaan. Yuni mungkin masih bisa menerima nasib buruk terkait anak pertamanya yang ditangkap polisi karena penyalahgunaan obat, atau anak kedua yang hamil di luar nikah. Tapi Yuni tampaknya tidak bisa menerima kenyataan anak ketiganya tewas dalam kecelakaan, dan Yuni sepertinya menyalahkan Endar atas hal itu. Sejak itulah, Yuni meninggalkan rumah besar yang semula ia tempati bersama Endar. Ia lalu pulang ke rumah orang tuanya, yang waktu itu kosong dan hanya dihuni seorang adiknya. Sejak itu pula kisah tentang misteri di balik kehidupan Endar perlahan mulai terbuka. Setelah bercerai dengan Endar, Yuni tampaknya merasa leluasa menceritakan beban batinnya selama berumah tangga dengan Endar. Yuni menceritakan pada adiknya bahwa Endar ternyata diam-diam bersekutu dengan makhluk gaib untuk mendapatkan kekayaan. Dan makhluk gaib yang bersekutu dengan Endar adalah siluman ular raksasa. Yuni tidak tahu pasti bagaimana asal-usul Endar berhubungan dengan makhluk gaib itu. Awalnya, ketika Endar mulai membangun usaha furnitur dan kemudian sukses, Yuni mengira kalau itu murni hasil usaha dan kerja keras Endar. Tetapi kemudian, ketika Endar semakin kaya dan hidup mereka makin mewah, Endar mulai mengaku pada Yuni bahwa kekayaan yang mereka nikmati adalah hasil persekutuan Endar dengan makhluk gaib. Ketika pertama kali mendengar itu, Yuni kaget luar biasa, karena sama sekali tidak menyangka. Yang membuat Yuni makin kaget sekaligus kecewa dan tak terima, adalah saat mendengar Endar mengatakan bahwa ia bermaksud menumbalkan salah satu anaknya. Karena itu persyaratan yang telah ia sepakati dengan makhluk gaib yang telah memberinya kekayaan. Waktu itu Endar menyatakan bahwa ia baru menyampaikan soal pesugihan yang ia lakukan, karena sudah memasuki waktu untuk menyerahkan tumbal.
Endar ingin Yuni mengizinkan salah satu anak mereka ditumbalkan, agar mereka bisa terus menikmati kekayaan dan kemewahan. Yuni menolak keras rencana Endar, dan mereka lalu bertengkar. Dari pengakuan Endar, Yuni akhirnya tahu bahwa Endar sudah mendekati waktu untuk penyerahan tumbal, yang akan dilaksanakan pada suatu malam Jumat. Menurut Endar, makhluk gaib itu akan datang pada malam Jumat, dan akan mengambil salah satu anak mereka yang akan ditumbalkan. Karena hal itu, Yuni pun lalu membawa anak-anaknya keluar dari rumah setiap kali malam Jumat datang, dan membiarkan Endar sendirian di rumah. Sejak itu, Yuni tidak tahu apa yang terjadi pada Endar setiap malam Jumat, karena ia selalu keluar rumah bersama anak-anaknya. Yuni hanya mendengar desas-desus tetangga yang menyatakan Endar selalu terdengar berteriak-teriak setiap malam Jumat, dan ia hanya mengaku bermimpi buruk. Sampai di situ, Yuni merasa dilema. Di satu sisi, ia tidak nyaman menjalani kehidupannya bersama Endar, setelah tahu bahwa Endar ternyata bersekutu dengan makhluk gaib dan bermaksud menumbalkan anak mereka. Di sisi lain, Yuni merasa bertanggung jawab melindungi anak-anaknya dari rencana busuk Endar. Jadi, selama setahun terakhir, Yuni benar-benar hidup dalam kegalauan dan dilema, tanpa tahu harus memutuskan apa. Sementara kehidupan rumah tangganya bersama Endar di rumah mewah mereka terasa hampa. Ketika kemudian anak-anaknya mengalami tragedi, Yuni akhirnya menyadari bahwa sudah saatnya bagi dirinya untuk meninggalkan Endar. Anak pertamanya ditangkap polisi karena penyalahgunaan obat, dan sekarang masuk panti rehabilitasi. Anak keduanya yang hamil kini telah menikah dan hidup bersama pria pasangannya. Sementara anak ketiganya tewas dalam kecelakaan. Bagi Yuni, itu sudah cukup untuk memutuskan angkat kaki dari rumah Endar, dan meninggalkan mantan suaminya untuk selama-lamanya. Sejak ditinggal istri dan anak-anaknya, Endar hidup sendirian di rumahnya yang besar, dan orang-orang di sekitar rumahnya selalu mendengarnya berteriak-teriak setiap malam Jumat. Desas-desus soal pesugihan pun semakin santer terdengar, meski orang-orang di sana memilih diam dan pura-pura tak tahu. Yang jelas, semakin hari Endar makin terlihat kuyu, wajahnya pucat, dan ia seperti orang sakit. Kekayaan yang dimilikinya tampaknya tidak mampu menutupi kondisi itu. Hingga di suatu malam Jumat, orang-orang tidak lagi mendengar suara teriakan Endar seperti biasa. Begitu pula malam Jumat berikutnya, dan berikutnya lagi. Nyatanya, Endar memang tidak pernah lagi terlihat keluar dari rumahnya. Belakangan, karena kecurigaan sekaligus kekhawatiran atas hal yang terjadi pada Endar, warga di sana mendobrak masuk ke rumah Endar dengan ditemani tokoh-tokoh masyarakat. Yang mereka dapati di rumah itu sangat mengejutkan. Isi rumah yang mewah itu memang tampak biasa-biasa saja, seperti umumnya rumah orang kaya lain. Tapi mereka mendapati tubuh Endar telah terbujur kaku menjadi mayat dalam kondisi menyedihkan. Endar rupanya telah meninggal saat sendirian, meski warga di sana tidak tahu kapan tepatnya Endar meninggal. Penemuan mayat Endar itu terjadi sekitar 6 bulan setelah ia ditinggalkan istrinya. Setelah Endar meninggal dunia, rumah yang semula ia tinggali pun kosong melompong. Tidak ada orang yang mau tinggal di sana, dan sepertinya juga tidak ada orang yang tertarik untuk membelinya. Seiring tahun demi tahun berganti, rumah yang semula tampak megah itu mulai ditumbuhi lumut, sementara rumput-rumput liar tumbuh di mana-mana. Belakangan, warga setempat memutuskan untuk merobohkan rumah itu, dan tidak ada yang menolak. Rumah itu pun lalu dibongkar, dihancurkan sampai rata dengan tanah. Tapi kisah Endar yang tragis tak pernah hilang dari sana. Orang-orang masih mengingatnya, masih menceritakannya pada yang lain, dan kisah itu seperti jadi pengingat bahwa kadang-kadang kekayaan tidak setimpal dengan pengorbanan yang harus dikeluarkan. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah dan reportase lain di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.